Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfian dengan NIM 112110195. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan. Sebelumnya, teman-teman pasti tahu kan apa yang namanya organisasi. Nah, organisasi itu kan sebuah wadah yang terdiri dari satu atau dua individu yang saling berkaitan, yang memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, apa itu ruang lingkup sebuah perilaku organisasinya? Jadi, ruang lingkup perilaku organisasi ini adalah sebuah studi tentang bagaimana seorang individu, kelompok, dan juga struktur itu mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Nah, di sini fokusnya adalah bagaimana cara memahami, memprediksi, dan juga mengelola perilaku manusia-manusia atau individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas sebuah organisasi. Bayangkan nih, dalam sebuah perusahaan, misalnya dalam perusahaan tersebut kan pasti terdiri dari berbagai macam individu ya, dari latar belakang yang berbeda, budayanya yang berbeda, bahkan kepribadiannya pun pasti berbeda-beda. Nah, mereka ini berjalan dalam suatu kelompok, dalam satu tim, mereka mengikuti aturan yang ada, norma yang ada. Nah, semuanya itu pasti dalam suatu kerangka atau struktur organisasi yang sudah dirancang oleh suatu manajemen. Nah, perilaku organisasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana semua elemen tersebut saling berkaitan dan juga saling berinteraksi. Nah, untuk ruang lingkup organisasi tersendiri itu memiliki tiga tingkatan utama. Yang pertama, seorang individu dalam organisasi, kelompok dalam organisasi, dan juga organisasi itu sendiri secara keseluruhan. Untuk individu dalam sebuah organisasi itu kenapa penting untuk kita pelajari? Karena setiap individu kan pasti memiliki eh, kepribadian yang berbeda, motivasinya beda, dan juga latar belakangnya juga pasti berbeda-beda. Misalnya dalam kepribadian, setiap individu kan pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama, bagaimana mereka berinteraksi dengan atasannya atau bawahannya. Nah, misalnya kepribadian ekstrovert. Individu yang memiliki kepribadian ekstrovert ini pasti lebih mudah dalam bersosialisasi antar sesama dalam sebuah lingkup organisasi tersebut. Mereka juga pasti akan lebih mudah dalam membangun sebuah networking. Berbeda dengan individu yang introvert. Individu yang introvert ini pasti lebih kesulitan dalam bersosialisasi dengan organisasinya. Kemudian selanjutnya ada motivasi nih teman-teman. Setiap individu pasti memiliki motivasi yang berbeda eh, dalam melakukan pekerjaannya. Ada yang motivasinya gaji, ada yang motivasinya pengembangan karir, ataupun pengakuan gitu. Nah, setiap individu pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, ini penting untuk kita pahami karena eh, individu yang memiliki motivasi gaji pasti akan bekerjanya misalkan lebih rajin. Yang penting mereka gajian aja gitu. Beda dengan individu yang motivasinya itu pengembangan karir. Mau gajinya berapapun, mereka akan bekerja lebih keras agar karirnya itu meningkat. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan individu dalam persepsi dan juga sikap. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena eh, persepsi tiap individu itu pasti berbeda-beda kan. Bagaimana mereka memandang pekerjaan mereka, bagaimana mereka merespon sebuah kebijakan yang ada dalam organisasi. Nah, ini setiap individu pasti berbeda-beda. Walaupun mereka dalam situasi yang sama, tapi karena persepsinya beda-beda pasti akan menghasilkan ide atau pemikiran yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini tentang kelompok dalam sebuah organisasi. Ini juga penting nih
untuk kita pelajari, karena kan dalam sebuah kelompok atau organisasi itu pasti terdiri dari individu yang berbeda kan, nggak mungkin mereka berjalan sendiri-sendiri. Mereka pasti bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, dalam sebuah kelompok itu pasti ada yang namanya dinamika nih, teman-teman. Pasti ada yang namanya konflik. Pasti ada yang namanya hambatan. Nah, dalam suatu kelompok tersebut, bagaimana cara mereka memandang dinamika itu bukan sebagai hambatan, justru sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi agar organisasi mereka bisa mencapai tujuannya dengan cepat, dengan baik, dengan benar gitu. Apakah dalam suatu kelompok tersebut saling mendukung ataupun mereka justru malah bersaing. Nah, dinamika kelompok ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Selanjutnya ada yang namanya itu kepemimpinan. Nah, ini juga faktor yang sangat penting dalam sebuah kelompok ya. Karena dalam sebuah kelompok itu kan pasti ada yang namanya pemimpin kan. Nah, bagaimana cara mereka memimpin, apakah kebijakannya efektif atau tidak untuk sebuah organisasi, gaya kepemimpinannya itu seperti apa, itu pasti memiliki dampak yang berbeda-beda bagi setiap organisasi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini salah satu kunci dalam sebuah organisasi ya, teman-teman. Bagaimana cara mereka menyampaikan informasi satu sama lain, bagaimana menyampaikan instruksi kerja, apakah ada hambatan dalam komunikasi mereka. Nah, dalam kelompok atau organisasi yang sehat, itu komunikasinya itu pasti berlangsung secara transparan dan juga jujur. Tidak pernah ada yang ditutup-tutupi gitu. Dan bahkan itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tingkatan yang ketiga, yaitu organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan melihat struktur organisasinya seperti apa, budaya organisasinya, dan juga eh, proses yang mempengaruhi organisasi itu sendiri. Misalnya dalam struktur organisasi nih, struktur ini menentukan bagaimana pekerjaan tersebut dibagi, bagaimana dikoordinasikannya seperti apa gitu, dan juga pengendaliannya seperti apa. Nah, struktur kerja atau struktur organisasi yang terlalu kaku ini kan mungkin bisa menghambat jalannya sebuah organisasi, bisa menghambat kreativitas individu yang di dalamnya gitu. Sementara struktur yang terlalu fleksibel juga tidak bagus karena bisa menyebabkan kekacauan atau tanda kutip bisa seenaknya gitu. Nah, selanjutnya budaya organisasi. Budaya organisasi ini bisa mencakup nilai, kebiasaan, dan juga norma yang dianut dalam organisasi tersebut. Nah, budaya yang kuat ini bisa menciptakan sebuah identitas nih dalam sebuah organisasi. Misalnya, oh organisasi yang ini mah mereka budayanya cepat nih, mereka budayanya set gesit. Jadi kan itu bisa menjadi identitas yang baik untuk organisasi tersebut kan. Nah, tapi ini juga bisa menjadi penghalang nih untuk organisasi eksternal. Misalnya, ah nggak mau ah organisasi yang itu mah terlalu set nanti kurang, takutnya pengambilan keputusannya juga terlalu terburu-buru. Nah, itu bisa menjadi penghambat ya. Selanjutnya perubahan dan juga pengembangan dalam organisasi. Nah, yang namanya organisasi kan itu pasti perlu yang namanya pengembangan. Nah, untuk mencapai perkembangan itu kan butuh yang namanya perubahan, teman-teman. Tapi perubahan ini kan seringkali dihadapkan dengan resistensi dari anggota organisasi tersebut. Nah, disinilah pentingnya nih sebuah manajemen perubahan dari seorang pemimpin. Bagaimana cara mereka mengambil keputusan yang baik, yang efektif untuk jalannya sebuah organisasi tersebut untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Nah, kenapa memahami perilaku organisasi itu penting? Karena yang pertama kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, eh, dengan memahami perilaku organisasi sebuah kelompok, itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, yang tidak miskomunikasi, sehingga semua masalahnya bisa dikomunikasikan, sehingga tidak menghambat jalannya produktivitas, bahkan bisa meningkatkan produktivitas dalam organisasi tersebut.
eh, ini juga bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang sehat. Tentu kan yang namanya perilaku organisasi itu perlu kita pahami karena bagaimana cara menangani konflik, bagaimana mengelola dinamika hambatan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, jika kita bisa memahami perilaku organisasi yang di dalamnya, itu bisa kita bisa mengelolanya dengan baik kan, sehingga terciptalah sebuah lingkungan kerja yang sehat. Eh, dan juga dengan memahami perilaku organisasi ini, seorang pemimpin, terutama ya seorang manajer itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih bijak dengan memahami eh, masing-masing individunya, persepsi tiap individunya bagaimana, motivasi mereka apa, dan juga konflik dalam kelompok itu seperti apa. Nah, itu bisa membantu para pemimpin dan juga manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih bijak. Jadi kesimpulannya adalah eh, perilaku organisasi itu kan sebuah cakupan bidang keilmuan yang sangat luas dan juga kompleks. Ini mencakup eh, individunya sendiri, kelompoknya, dan juga organisasi itu sendiri secara keseluruhan. Nah, dengan memahami perilaku organisasi ini, kita bisa menciptakan organisasi yang lebih efektif, bisa meningkatkan produktivitas, dan juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, bagi kita nih yang bekerja dalam sebuah organisasi, baik itu sebagai karyawan ataupun sebagai pemimpin, memahami sebuah perilaku organisasi ini bukan hanya pilihan ya, tapi ini sudah menjadi kewajiban bagi kita semua yang ada dalam organisasi tersebut. Bahkan sudah menjadi kebutuhan. Karena kenapa? Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah organisasi ini tidak hanya ditentukan oleh misalnya teknologi yang canggih gitu. Karena secanggih apapun teknologi yang ada pada sebuah organisasi, jika individu di dalamnya tidak kompak, tidak saling memahami satu sama lain, tidak mampu menyelesaikan konflik yang ada, maka organisasi tersebut tidak akan bisa mencapai tujuannya dengan cepat dan efektif gitu. Justru mungkin akan mengalami kegagalan ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila banyak salah-salah kata. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.